السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita, yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas Perum Permata Duta Jalan Haji Dimun Depok. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita saksikan tadi dalam tayangan pembuka, betapa orang yang tahu diri, makhluk yang tahu diri, makhluk yang disebut dengan manusia adalah makhluk yang terus bersandar kepada Sang Penciptanya. Bentuk penyandaran yang paling nyata adalah terus memanjatkan doa kepada Allah. Orang seperti inilah orang yang tahu diri bahwa segala kekuatan apa yang terjadi di dalam dirinya adalah semua atas kehendak Allah. Nah, lantas ada saja orang yang terus berdoa, terus menerus berdoa, ternyata Allah belum mengabulkan doa-doanya. Disinilah pentingnya kita memaknai bagaimanakah sesungguhnya kita harus berdoa, kemudian apa sesungguhnya rahasia doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, itulah yang menjadi tema bahasan kita kali ini, rahasia kekuatan doa, yang akan disampaikan oleh guru yang kita cintai, Kiai Haji Yusuf Mansur, tentunya dalam Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa semua Damai Indonesiaku, dimanapun saudara berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, tadi saya salah doa. Salah doa, beneran salah doa. Begitu nyampe saya bilang subhanallah, iya. Kita bagaimana cara kita ngomong sama Allah dah gitu.
Bagaimana cara kita ngomong sama Allah. Tadi lepas dari pengajian Istiqlal, untuk menuju ke sini, saya doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa nyampe tepat waktu. Lah itu salah. Akhirnya benar-benar tepat gitu. Padahal maksud saya tuh datangnya 2:30 begitu. Supaya bisa ramah-tamah, makan nasi kebuli dulu. Ada yang gak nih? Kalau gak ada kita off nih udah. Udahan aja udah, live-nya udahan. Iya benar coba. Kita minta sama yang punya jalanan. Menyenangkan kan? Menyenangkan sekali kita bicara sama lawan bicara yang memenuhi semua klasifikasi yang kita butuhin. Allah. Nggak ada loh Ji. Nggak ada loh lawan bicara. Ya, sesempurna Allah. Nggak ada. Nggak ada. Saya ngasih contoh pemirsa. Sedikit aja saya kasih contoh. Ibu bapak pengen ngobrol urusan bisnis. Sama pebisnis. Ya, ibu bapak pengen ngobrol tentang usaha, begitu pemirsa. Tentang usaha. Ya, ngobrolnya sama pengusaha. Kira-kira begitu kita ngobrol sharing, dia memahami banget selak-beluk dunia usaha, dunia bisnis, dunia perdagangan. Karena memang dia pengusaha. Kita senang apa senang? Senang, karena kita udah ngomong sama yang pas, sama yang benar. Apalagi ternyata kita tahu kualifikasi dia ternyata lebih dari pengusaha. Begitu Ji Agung, lebih dari pengusaha. Begitu pemirsa. Ternyata misalkan dia ustadz juga. Kan kita demen tuh. Udah pengusaha juga, ustadz juga, subhanallah. Tentu kita merasa lebih nyaman lagi. Karena kita bukan ngomong cuman sama pengusaha, tapi kita ngomong sama ustadz juga. Terus kita ini pengen ngomong tentang agama. Pengen sharing tentang agama. Terus kita ngobrol sama seseorang yang ternyata dia ustadz. Kita merasa nyaman gak hati kita? Nyaman, kita ngobrol sama orang yang tepat, betul tidak? Tambah nyaman lagi ketika ternyata dia itu, subhanallah, bukan cuman ustadz, tapi pengusaha. Ustadz juga, pengusaha juga, subhanallah. Tentu kita akan lebih senang lagi, betul tidak? Apalagi ternyata dia ustadz juga, pengusaha juga, gubernur juga. Gimana tuh coba? Wah lebih lagi. Nah saya ngobrol sama Allah. Siapa Allah? Waduh Pak. Kualifikasi apa yang kita perlukan? Sama ketika kita berada di belakang Rasulullah. Ketika kita berada di belakang Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Kita merasa tenang. Kenapa? Dia suami yang baik, iya. Anak yang taat sama orang tua, iya. Beliau adalah ya pekerja yang baik, iya. Manajer yang amanah, iya. Dia adalah sahabat yang baik, iya. Semua ada di belakang Rasulullah. Semua ada di diri Rasulullah. Ya kita jadi tenang ngobrol sama Rasulullah. Kita menjadi tenang menjadi umatnya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Tentang Allah, waduh lebih top lagi Ji. Kualifikasi apa coba? Kualifikasi apa yang kita butuhkan? Sehingga Allah bilang apa? Enggak perlu nyari Tuhan langit, aku. Enggak perlu lagi nyari Tuhan bumi, aku juga. Enggak perlu lagi nyari Tuhan pohon, aku. Enggak perlu nyari Tuhan lautan, aku. Kalian tidak perlu banyak Tuhan. Kalian cuma perlu satu. La ilaha illallah. Enggak perlu yang lain. Udah. Di mitologi Yunani, mitologi Mesir, mitologi kemudian dewa-dewa yang lain. Bahkan di dalam negeri pun ada begitu banyak kemudian Tuhan-Tuhan. Allah bilang cukup satu saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu mau apa? Mau sembuh? Ya aku yang bisa menyembuhkan. Kamu mau apa? Mau kaya? Ya aku yang bisa mengayakan. Kamu mau rumah? Aku yang bisa merumahkan. Kamu mau apa? Mau nikah? Aku yang bisa menikahkan dan memberikan kamu kemudian tempat menikah. Dan biayanya, kamu mau apa? Mau anak keturunan? Aku bisa memberikan kamu anak keturunan. Mau sembuh? Aku bisa menyembuhkan. Mau apa? Mau haji? Pemirsa, ada yang belum pergi haji? Allah itu yang harus menjadi Tuhan, bukan kedutaan. Bukan Haji Riyad. Mana Haji Riyad nih orang kedutaan nih. Jangan nyari dia, nyari Allah. Pemirsa, kita lanjutin ya setelah yang berikut ini. Insya Allah mudah-mudahan ada nasi kebuli yang bisa saya cicipin.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa sesungguhnya tidak ada teman yang paling akrab dan yang paling sempurna sebagai teman bicara kecuali Allah sendiri. Tetapi sayangnya kita terlahir sebagai makhluk materialism yang selalu berhadapan dengan sesuatu yang nyata. Tidak jarang kita justru menduakan Allah karena kita tidak melihat Allah. Nah, itulah nanti insya Allah yang akan dibahas oleh guru kita dalam segmentasi berikutnya, Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama Damai Indonesiaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya buat kita semua. Amin. Kemarin kapan saya datang ke rumah kawan saya di Bandung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yang suka nyampein keajaiban keyakinan kepada Allah. Saya yang suka nyampein keajaiban doa, keajaiban salawat, keajaiban kemudian sedekah. Allah. Saya yang kemudian merasa dapat tausiah kembali. Saya kenal kawan saya itu dari tahun 94. Dia ngontrak di rumah kecil, pemirsa, nggak ada kamarnya. Kontrakan kayak gitu kan masih banyak tuh hari ini. Masih banyak. Ya, bangunlah ekonomi keluarga ya dengan kekuatan Allah. Jangan kekuatan duit. Betul itu. Lah kemarin saya ceramah di salah satu tempat di Bandung. Beliau tahu, terus ngejapri saya, minta saya mampir. Mampirlah saya ke rumahnya. Begitu nginjak ke rumahnya, nangis. Yang punya rumah nangis. Ya Allah Ustaz, ini tausiah antum Ustaz, rumah ini tausiah antum Ustaz. Dengan bahasa saya ceritakan kembali. Saya bilang, gimana ceritanya? Saya udah upload di Instagram tuh. Ustaz, ini rumah 1,2 miliar harganya. 1,2 miliar. Dan dia beli pakai doa Ji. Dia beli pakai sholawat. Dia minta izin sama yang punya rumah. Boleh enggak saya berdoanya enggak di luar, di dalam. Coba, kan orang lain cuman begini ngomongnya. Boleh enggak saya lihat-lihat gitu ya? Boleh enggak saya lihat dalamnya, ada berapa kamarnya, ada berapa kamar mandinya, ruang tamunya kayak gimana. Dia ngomongnya, boleh enggak saya masuk ke dalam supaya saya bisa berdoa di dalam. Dikasih sama punya rumah. Dia berdoa tuh di dalam. Boleh gak saya sholat di rumah ini? Boleh. Dia sholat di rumah itu. Allah, Allah, Allah. Dikabul Ji. Dikabul 1,2 miliar. Malamnya saya ceramah lagi tuh. Di tempat yang berbeda. Dijamu saya. Dijamu di rumah dekat masjid itu. Begitu saya masuk ke rumahnya, saya takbir tuh. Tasbih. Saya masih demen rumah Pak. Masih demen mobil, masih demen dunia. Cuman saya ajarin teman-teman, balikin ke Allah supaya kita terpesonanya sama Allah. Begitu saya masuk ke rumahnya, Allah, ini rumah enak banget Allah, gitu. Subhanallah, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau ketemu yang menyenangkan hati kita boleh salawat. Allah, Allah, nyebut nama Allah, bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enak banget di rumah ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia ngomong lagi, Ustadz, saban ke masjid saya lewat rumah ini. Saban ke masjid saya lewat rumah ini. Saya juga ngucap kayak Ustadz bagus amat tuh rumah. Tapi saya ingat omongan Ustadz, begitu kurang lebihnya. Jangan cuma jadi ucapan ke manusia, apalagi sampai ke benda kayak begitu. Enak banget punya rumah, tapi gak jadi ibadah. Ngomong aja ke Allah. Ya Allah, enak banget punya rumah ini. Itu doang sederhana kan. Setiap dia ke masjid, dia doa sama Allah. Ustadz, saya di sini Ustadz. Sama Tat, gak pakai duit. Enggak pakai duit, begitu. Allah. Setiap dia jalan ke masjid, dia berhenti bentaran di rumah itu. Di depan rumah itu, dia berdoa kepada Allah. Itu rumah, kata dia awalnya tuh ditutup, karena gak ditempatin. Saya tanya, berapa Ji harga rumah ini? Kira-kira 3,5 miliar. Allah. Apalagi cuman bayar kontrakan. Apalagi cuman beli rumah kontrakan. Apalagi sekedar renovasi. Kitanya ini loh yang gak mau nyari Allah. Kita nih maunya nyari pinjaman gitu. Maunya nyari tambahan. Tapi nyari Allah gak mau. Buktinya Allah malah nyamperin ke rumah kita gak bangun kok. Allah nyamperin ke rumah kita nih. Bangun, bangun, aku udah turun nih. Aku udah turun, kamu mau apa? Kamu mau apa? Mau minta apa? Aku udah datang, bahkan kamu minta yang lebih dari dunia. Kamu minta ampun, kamu minta supaya aku masukkan ke surgaku.
Kamu minta aku memberikan ridhoku dan rahmatku, aku akan kasih. Bangun. Yang minta kekayaan juga aku antar kekayaanku untukmu, bangun. Kita nggak bangun. Giliran dipanggil sama orang kaya, mau dibagi dikit goceng gitu, kita datang. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Zalim banget kita, zalim. Pemirsa, nanti habis asar siap-siap, nanti kita ngaji surah An-Naml. Ya, nanti kita ngaji surah An-Naml ayat 62. Habis sholat asar kita ngaji surah An-Naml, ya, surah ke-27 ayat 62. Insya Allah. Saya kembalikan dulu ke Mas Agung. Ustaz, baik pemirsa yang dirahmati Allah, persiapkan nanti, insya Allah kita nanti akan mentadabur apa isi dan makna daripada surah yang telah dijelaskan tadi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang rahasia kekuatan doa. Tadi setelah dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Yusuf Mansur, tentang apa sesungguhnya doa dan bagaimanakah cara Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Haji Syahroni. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, mungkin dikaitkan dengan tema kita tentang pengabulan doa. Ini alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas ini mungkin karena keikhlasan kita bersama ini ya. Yang menarik adalah masjid ini ketika pertama kali peresmiannya diresmikan oleh Syekh Sudais dari Al-Haram. Betul. Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Baik, pemirsa, bahwa Komplek Permata Duta ini itu berdiri sekitar tahun 95. Proyek ini dimulai tahun 95. Kemudian mulai tahun-tahun itu juga kita coba mendirikan tempat ibadah. Kita coba membuat masjid ya. Musola semula, kemudian jadi masjid. Awalnya musola ini Awalnya musola, kemudian berkembang kita bisa diresmikan menjadi masjid. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun. Bahkan 15 tahun. Kemudian 2 tahun yang lalu alhamdulillah kami kehadiran tamu dari Saudi ya, yang difasilitasi oleh kedutaan besar dari atas Saudi Arabia, dan ada salah satu donatur yang menyumbangkan pembangunan masjid. Ini full dari nol. Jadi masjid kami yang semula kita dirikan dan sudah kita pakai dengan ini, beliau menyumbangkan, kita bongkar seluruhnya dari nol. Dan terwujudlah yang sekarang ada. Donatur dari lokal atau dari Saudi Arabia. Masya Allah. Alhamdulillah, untuk itu kami sangat berterima kasih. Jadi ini tanah berapa luasnya nih? Ini 1.500. 1.500. Awalnya tanah dari masyarakat ini atau dari tanah wakaf? fasum dari pengembang. Nah, kemudian sudah terbangun masjid yang sangat luar biasa. Ya, nah, kemudian kita tentu bertanya, setelah masjid-masjid kita bangun dan bermegah-megah dengan masjid, pertanyaannya apa saja yang dilakukan di sini? Baik. Bentuk silabusnya seperti apa, Ustaz? Baik, tentu pertama ya, kita akan isi kegiatan ini dengan berbagai macam bentuk kegiatan. Kalau ibadah rutin iyalah ya, Ramadan kita ramaikan dengan berbagai macam kegiatan, termasuk remaja itu cukup aktif ya. Remaja kita, kalau kita boleh sampaikan, hampir sekitar 18 agenda pada saat bulan Ramadan kemarin kita laksanakan full. Dan alhamdulillah. Dan di tengah-tengah juga kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Itu membagikan bingkisan hampir 350 bingkisan. Itu yang pertama, itu sumbangan dari masyarakat, nyonya besar dari duta besar Arab Saudi. Jadi 350 bingkisan. Jadi memang ada koneksi di sana. Ada koneksi. Terus kita coba bangun komunikasi terus ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menjelang akhir bulan suci Ramadan kita bisa berbagi ya, dari zakat yang dikumpulkan kita bisa berbagi. Dan alhamdulillah bisa dilaksanakan ya. Dan berbagai macam kegiatan sosial juga kita coba. Nah, kemudian kalau berbicara tentang kemanfaatan adalah ketika kita bisa mengukur masjid ini benar-benar hidup nih ya, atau memang mati biasanya, adalah dari ukuran jumlah jamaah pada sholat wajib. Baik. Nah, yang paling susah adalah pada saat Isya dan Subuh, Ustaz. Baik. Bagaimana, alhamdulillah Ustaz? Untuk jamaah kita itu ini full ya, rata-rata itu 4 baris ya, 4 sampai 5 baris. 4-5 baris itu kalau subuh itu 4 sampai 5 baris. Satu baris itu jamaah kita kurang lebih 75.
Allah. 25 mohon maaf. Ya Allah. 25 kalau kali 5 kan sudah. Itu bukan cuma bapak-bapak, ada pemuda juga Ada ya? remaja juga alhamdulillah. Soalnya kan sindiran kita yang datang ke masjid adalah mbah-mbah. Alhamdulillah sudah mulai ya, Oke, remaja oke, kita oke. sudah mulai. Oke, ke depan Aktif. kemudian Baik. secara singkat ini ada yang terakhir, apa yang akan dilakukan? Planning apa lagi yang dilakukan oleh Masjid Al-Ikhlas? Baik, memang ke depan kita sedang melakukan regenerasi untuk para remaja ya. Untuk kegiatan semacam ini juga kita coba libatkan remaja untuk aktif. Dan kemarin sudah dibuktikan, Ramadan hampir separuh kegiatan kita serahkan kepada remaja. Ya, artinya itu adalah ukuran kesuksesan untuk Betul, melakukan betul. planning di tahun-tahun yang akan depan, ke depan ya insya Allah ya. Betul, Pak betul. Hasibuan Syahroni yang telah memberikan pengalaman-pengalaman bagaimanakah mengelola masjid. Mudah-mudahan dengan apa yang dipilih menjadi nama daripada masjid ini Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. kita akan ikhlas untuk Insya terus Allah. mengelolanya. Ustaz, terima kasih, jazakallah. Baik, amin. Baik, pemirsa dan rahmati Allah, sesaat lagi guru kita Kiai Haji Yusuf Mansur akan mentadabur surah yang telah dijelaskan tadi. Bersiaplah dengan Al-Quran Anda. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, kembali lagi setelah salat asar berjamaah, alhamdulillah. Silakan pemirsa dibuka ayat 62 surah An-Naml. Ya, yang di masjid sudah? Masjid apa dah ini? Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Apa ada kata Allah selainku yang bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan permasalahan kalian semua, menghilangkan ketakutan kalian semua, menghilangkan kekhawatiran kalian semua. Apa ada? Wa yakshifus su. Apa ada yang bisa menyelamatkan kalian selain aku, kata Allah. Memberikan apa yang kalian minta, mencukupkan kebutuhan kalian, apa ada selain aku, kata Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su. Saat seseorang berdoa kepada Allah, apa ada Tuhan selain aku, kata Allah? Enggak ada. Enggak ada, Allah bilang. Wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Enggak ada. Tapi memang manusia ini ingat kepada Allahnya ini, emang saya akui diri saya pun kurang gitu. Coba perhatikan dialog yang berikut ini pemirsa. Perhatikan dialog yang berikut ini. Perhatikan betul. Ada orang miskin datang ke orang kaya. Assalamualaikum Pak. Udah diterima nih. Waalaikumsalam. Pak, boleh gak saya pinjam duit? Boleh. Berapa? Gope. Ya udah. Ntar saya datang ke rumah kamu. Jam berapa, Pak? Jam 4. Makasih ya, Pak. Jadi saya tunggu di rumah nih, Pak. Iya, tunggu di rumah. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi itu kejadiannya. Sore jam 4, nih orang kaya datang. Assalamualaikum. Yang keluar anak kecil. Waalaikumsalam. Bapakmu ada, gitu. Ini rada nggak pantas ini. Kalau emang jadi yang ditungguin, udah tahu mau datang, mestinya di depan pintu dong. Ini yang nongol bocah. Ada bapak kamu? Ada. Masuk dulu Pak. Rumahnya kecil nih, orang susah. Duduk nih si orang kaya. Terjadilah dialog. Si anak sama si bapak. Si anak manggil si bapak. Bapak, di depan ada tamu. Oh, siapa? Sorry Pak. Sorry nih. Siapa? Pertanyaan siapa ini didengar nih sama si orang kaya. Si orang kaya ini jadi mikir. Loh,
Memangnya ada lagi yang janjikan pertolongan buat dia? Loh, kok nanya siapa? Pantes juga aku nggak dijemput. Pantes juga aku nggak ditunggu. Loh, berarti dia datang ke siapa lagi? Nanya-nanya nih, rumahnya kecil, kedengeran. Nah Allah maha mendengar. Dunia ini kecil sekali buat dia. Allah maha mendengar. Lah, tiba-tiba dipanggil sama dia tuh. Hayya 'alas shalah. Nggak datang. Loh, pada kemana yang tadi pada nyari duit? Pada kemana yang tadi nyari rizki? Nggak pada tahu rizki itu punya aku. Pada kemana? Apa ada yang bisa memberikan rizki selainku, kata Allah. Hayya 'alas shalah. Pada nggak datang. Ayo. Si anak ngasih tahu. Belum saya tanya, Pak. Tanyain lah, gitu. Si anak kecil ini nanya. Pak, maaf, Bapak nanya. Bapak siapa? Loh, tadi dia datang. Minta duit. Aku udah bawa duit nih. 1 juta. Buat Bapak kamu, kasih tahu Gi. Saya Pak Yusuf. Ya terserah gue lah, gue yang cerita. Pak, katanya Pak Yusuf. Tanyain Gi, Yusuf mana? Allah. Kita ditanya, Pak. Allah pakai tanya mente. Waduh. Ini di surah An-Naml nih 5 kali Allah nanya. Ailahum ma'allah. 5 kali tuh. Ailahun ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah. Emang ada Tuhan selainku, kata Allah? Ada. 5 kali loh. Salah satunya di surat An-Naml ayat 62 tadi. Ailahum ma'allah. Emang ada lagi sehingga engkau meminta bantuan kepada selainku? Allah. Nih tadi di perjalanan saya dapat WhatsApp pemirsa. Bunyinya perhatikan. Assalamualaikum Ustadz ganteng. Yang ini bohong tambahan ya. Muji dikit lah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan mengganggu. Waduh, saya nangis di mobil tadi nangis. Ana hanya mau berterima kasih. Semua hidayah milik Allah ya. Hijrah kami sekeluarga bermula dari mendengar ceramah Ustadz. Alhamdulillah. Walillahilham. 3 tahun yang lalu saya bangkrut. Butik kebanggaan saya bangkrut. Saya tak mampu lagi membayar karyawan dan membayar cicilan ruko. Mobil saya terjual. Dan mobil suami siap-siap diambil oleh dealer. Oleh leasing. Saat itu saya mendengar Ustadz ceramah di TV. Kalimat Ustadz, kembalilah kepada Allah. Saya beli buku-buku Ustadz. Dan saya ikuti riyadhah yang Ustadz ajarkan. Kami sholat tepat waktu. Kami semua, saya, suami, dan 3 anak kami. Yang saat itu usia 12, 9, dan 8 tahun. Kami hidupkan rawatib. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kami duha, kami tahajud. Saya ajarkan anak-anak saya menghafal Quran. Ar-Rahman, itulah surah pertama yang mereka hafalkan. Kami amalkan. Baca 4 surah. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin, dan Al-Mulk. Saya mau jual ruko saya saat itu. Tapi sulit rasanya. Bagaimana bisa menjual ruko yang belum lunas dan masih dikontrak orang. Saya ikuti kata Ustadz. Udah, bilang aja ke Allah apa adanya. Tiap tahajud saya cerita. Saya bilang, ya Allah saya mau jual ruko saya. Hebat kan? Ada orang yang cerita ke temennya, gue nih mau jual ruko tapi begini begitu. Tapi ketika di hadapan Allah dia tidak mampu bercerita apa-apa. Tiap tahajud saya bilang, ya Allah saya mau jual ruko saya. Tidak saya buat iklan, tidak juga saya tawarkan kepada siapapun. Saya cuma bilang ke Allah, mau jual toko. Biar Allah yang mengabarkan kepada semua makhluknya. Wih keren, keren. Dan keajaiban itu datang Ustadz. 3 minggu saja telepon masuk. Dan menawar toko saya dengan harga yang sangat bagus. Saya terbebas dari hutang ruko, melunasi mobil suami, dan bisa umroh ber8, lengkap dengan orang tua dan mertua. Syukron Ustadz, pertolongan Allah datang melalui ceramah Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Masih panjang WhatsApp-nya, jangan kemana-mana.
Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat merinding mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Dan bahkan Allah dalam surah yang telah kita tadabbur bersama tadi, sesungguhnya itu adalah pertanyaan sindiran bagi kita. Ketika kita selama ini berurusan dengan dunia, bukankah kita harus bertanya, bukankah dunia ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Maka Allah akan bertanya terus pada mereka, pada kita tentu saja. Tidak ada sesungguhnya yang mampu mengabulkan keinginan kita kecuali Allah sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam WhatsApp tadi, ternyata ketika segala sesuatu didialogkan kepada Allah, Allah punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Alhamdulillah. Makasih pemirsa, masih bersama saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bertambah iman kita dan merasa penting dengan Allah. Merasa kemudian emang nggak bisa kecuali kita minta cuma nama Allah. Ibu bapak, kita barusan tadi bicara tentang bagaimana meminta hanya pada Allah. Lalu saya menyaksikan sebagian dari ibu-ibu meminta kepada manusia. Ada orang bagian kerudung, tentu ada yang nggak dapat. Wong kerudungnya sedikit, jilbabnya sedikit. Insya Allah sehabis ini tidak ada lagi tangan kita yang kemudian menengadahkan kepada manusia. Tidak ada. Kenapa? Karena hanya bikin kesel. Kalau enggak dapat kita kesel. Ame Allah aja. Insya Allah. Kalau ame Allah mah insya Allah Allah bikin hati kita tenang. Ayo, yang nggak punya kerudung, yang nggak dapat kerudung, angkat tangan. Kita doa sama Allah, ya Allah, gitu. Nggak apa-apa, hari ini saya nggak dapat, nggak kebagian kerudung, nggak apa-apa, tapi kasih saya toko kerudung. Sekalian ya nggak, pabrik kerudung, gitu. Supaya saya bisa bagi-bagiin orang. Sakit rasanya nggak dapat kerudung, gitu. Perhatikan pemirsa, perhatikan. Jadi tadi ini orang berdoa kepada Allah apa adanya, cerita apa adanya. Nah, terus kemudian terjadi lagi peristiwa. Apa kata beliau? Saya bacakan WhatsApp-nya pemirsa. Syukron Ustadz, pertolongan Allah datang melalui ceramah Ustadz dengan izin Allah, alhamdulillah. Afwan, saat kita ketemu langsung di Darul Quran, saya tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Satu lagi, Allah menolong saya melalui ceramah Ustadz dengan izin Allah. Bulan Maret yang lalu putri saya yang pertama, yang namanya Ajeng Ning, sakit, masuk rumah sakit. Dari hari Kamis pagi dia kejang-kejang. Dan malam Jumat itu ia gagal nafas. Dengan mata kepala saya dan abinya melihat kakak kejang dan tak bisa bernafas. Tubuhnya mengeras dengan mulut terbuka. Saat saya memohon dokter menolong, dokter berkata, saya tak bisa berbuat apa-apa, Bu. Kalau saya suntikan lagi obat anti kejang, anak ibu bisa gagal jantung. Saat itu saya lari keluar kamar rumah sakit. Saya yakin malam itu kakak akan segera pergi. Saya menangis di lorong rumah sakit. Sekali lagi tiba-tiba saya terngiang ceramah Ustadz. Bahwa ketuk pintu Allah. Karena Allah selalu ada. Jangan ketuk pintu manusia. Manusia tak akan bisa menolong. Bergegas saya masuk kembali ke ruangan, ambil wudhu. Dan sholat hajat 2 rakaat di samping putri saya. Ya Allah Ustadz, saya bisa sholat dengan tenang di samping putri saya yang kaku. Tak lagi bisa bergerak. Di sujud terakhir saya bilang, ya Allah, izinkan putri saya kembali ke Darul Quran dan menjadi hafizah. Baru salam saya ucapkan, kakak Ajeng langsung kembali bernafas. Hari ini ketika ketemu sama saya, dia dan adiknya Bintang di kelas 7 saya titipkan di Darul Quran. Syukron Ustadz, jazakumullah khairan katsira. Ini dia putrinya. Tak nampak tanda-tanda bahwa udah hampir saja meninggal dunia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pernah nggak kita bertemu sama orang, lalu kita betul-betul pasrah?
Ayolah Pak, tolong saya Pak. Ayolah Bu, tolong saya Bu. Kalau saya nggak ditolong Bu, bahaya Bu. Tolong Bu, anak saya udah mau dikeluarin Bu. Tolong Bu, tolong. Dengan segala kerendahan hati saya mau kerja apa aja dah Bu. Tolong Bu, saya bisa jadi pembantu di rumah Ibu, nggak apa-apa, nggak usah dibayar dah Bu. Tolong Ibu bawa anak saya ke rumah sakit. Pernah begitu? Pernah? Pernah sebagian dengan cerita yang berbeda? Pernah? Dengan cerita ragam berbeda? Pernah? Kenapa kita tidak di hadapan Allah seperti itu? Kenapa kita tidak berada di hadapan Allah seperti itu? Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku redo sholat malam, redo. Saya akan lakukan itu ya Allah. Tapi tolong angkat suamiku ya Allah. Bilang seperti itu Bu. Ya Allah, aku redo puasa Senin Kemis. Aku akan melakukan apa aja, begitu kan? Tapi apa ajanya bukan ke orang, tapi ke Allah. Ke Allah. Ngomongnya ke Allah. Apa yang kau seru ya Allah, aku ikut. Aku ikut, terserah Engkau ya Allah. Kau nyuruh aku ke masjid, aku ke masjid. Maafin saya ya Allah. Tapi Engkau selamatkan anakku ya Allah. Kenapa nggak bisa seperti itu? Ya Allah, bayarkan hutangku ya Allah. Bayarin hutangku ya Allah. Aku mau ya Allah ngangkat anak yatim ketika aku nanti udah jaya ya Allah. Ya Allah, aku mau bantu masjid. Aku mau ya Allah diriin pesantren. Aku mau ya Allah berbuat baik dengan hamba-hambamu. Angkat aku itu lebih pantas. Lebih pantas, jelek banget. Minta-minta jelek banget, jelek. Kita nunggu di depan orang kaya. Yang keluar pembantunya, maaf, kata bapak nggak bisa ditemuin sekarang. Oh, ya sudah, makasih, kita bisa ridho. Maaf Bu, kata bapak, kembalinya minggu depan aja. Baik, nanti saya kembali lagi. Enggak marah, enggak bilang setan tuh bilang. Sialan lo, punya majikan. Gak mau nemuin gua orang susah. Enggak tuh. Kita makasih, sampaikan ke bapak, nanti saya balik lagi. Sama Allah kenapa dipanggil gak balik lagi? Gak mau. Orang dia pelit. Allah pelit. Allah gak tahu gitu susah. Percuma saya sholat. Gitu. Sama orang kaya gak ada bosannya. Dipanggil lagi. Gak ada kita nanya beneran nih. Takut dia bohongin lagi. Enggak tuh. Kita datang tuh. Disuruh nunggu kita nunggu. Disuruh pergi kita pergi. Disuruh datang lagi kita datang lagi. Disuruh lengkapin berkas, kita lengkapin berkas. Bohong-bohong kita lakukan. Semua syarat kita penuhi. Kita jadiin kepala tuh kaki. Kita jadiin kaki itu kepala. Menghamba sama manusia. Tapi sama Allah, gimana kelakuan kita? Ya Rabb, pantas emang kita susah. Pantas kita susah. Udah Bu, Pak, ada Allah. 1000 kali nanti ada orang kaya begini nih. Pak Mansur, dipanggil tuh sama, katakanlah misalkan Haji Mugni gitu. Dia dengar lu katanya butuh modal. Oh iya benar. Begitu kita menyaksikan diri kita bergembira. Begitu kita menyaksikan hati kita bergembira. Ngedengar ada hamba Allah mau modalin kita. Sedangkan kita ukur hati kita tidak bergembira. Ketika disebut nama Allah, gagalkan ketemu Haji Mugni. Batalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang tidak? Bohong. Enggak, sebagian ngomong ya elah udah asar lagi aja. Ya elah udah johor aja. Kenapa tidak bergembira? Ketika kita tidak bergembira disebut Allah, lalu kita bergembira disebut manusia, kamu nih di interview, kita bahagia. Batalkan interview itu. Kenapa? Derajatnya mengalahkan panggilan Allah. Bisa jadi memang tidak ada modal, tak apa. Kita benahin aja yang satu. Saksikan ya Allah, maghrib engkau panggil, aku lebih bergembira ketimbang dipanggil sama Haji Mugni, misal begitu. Saksikan kebesaran Allah. Saksikan Allah akan menaikkan derajat Anda semua tanpa perlu pinjaman dari siapapun. Allahu Akbar. Oi, Allah maji. Allah bergetar seluruh malaikat di langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bergetar karena mereka kenal sekali dengan Allah. Kita tidak. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Lihat apa yang sudah Allah lakukan buat kita.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Allah sudah melakukan banyak buat kita, tapi satu pun yang Allah lakukan tidak membuat kita kemudian mendatanginya. Insya Allah kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah kesaksian kita dalam syahadat ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Seringkali justru Allah menguji kita dengan ujian yang sangat berat yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Justru disitulah Allah akan melihat siapakah yang benar-benar kembali kepada Allah atau justru malah semakin jauh dari Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan tema yang sangat luar biasa ini selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Ya Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah menghendaki kita ini kuat. Allah menghendaki kita ini berproses menjadi orang yang baru. Allah menghendaki kita kemudian ya lebih banyak pengalamannya, makan asam garam kalau kata orang tua zaman dulu. Maka Allah dengan cara-caranya memberikan kita pengalaman hidup. Mirip saya bilang kejadiannya kayak kepompong begitu. Kepompong bagi ulet sebelum jadi kupu-kupu itu kan melewati segala penderitaan. Betul tidak? Saudara ketika melihat kepompong, saudara kasihan sama kepompong, saudara ambil gunting, saudara gunting ujung kanan kirinya, tak, kasihan, biar ada udara masuk, biar ini ulat keluar. Jadi nggak dia kupu-kupu? Tidak, Allah juga menghendaki Anda begitu. Kenapa Allah biarkan Anda berdoa, tapi tidak kunjung dapat? Demi Allah, itulah pengabulan sedang terjadi. Itulah justru penyelamatan dari Allah. Itu justru penyelamatan dari Allah. Kita suka nggak ngerti. Anak berantem, ngadu. Mama, terus ibu bertindak sebagai penolong. Mana yang nyakitin anak gue? Sini. Bila ibu lakukan itu terus menerus, selalu menyambut di mana anak punya kesusahan, maka sampai anak itu beranak, masih ngadu sama ibu. Mama, suami saya loh. Terus ibu muncul lagi. Gua aja gak pernah nyakitin anak gua. Lo lagi jadi suami anak gua nyakitin anak gua. Gua jewer sini lo. Iya benar. Kita jadi orang tua kalau kebanyakan megangin anak. Anak kagak jalan-jalan. Gua kasihin sama Diji, kotor, gua pegangin aja. Udah gendong terus aja. Allah dengan cara-caranya Ji. Allah masukin nih keyakinan, masuk keyakinan. Insya Allah, Allah akan bayarin kontrakan saya. Begitu katanya orang misal. Dia doa sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ternyata tambah panjang ini. Bulan pertama lewat. Bulan kedua, bulan ketiga ngaji sama saya Yusuf Mansur dengan izin Allah. Kata Ustadz, ketika tidak dikabulkan sekalian jejak, tambahin doanya. Kalau tadi doanya ya Allah, kasih saya uang buat bayar kontrakan. Sekarang maju ke Allah, tambahin doanya. Kalau memang kau tidak kasih saya buat bayar bulanan, kasih saya buat beli kontrakan ini. Itu. Tetangga yang bingung mah, Allah mah gak bingung. Lah, tetangga aja yang bingung. Lu gimana lo? Minta yang kecil aja lu gak dibagi gitu. Minta yang gede lagi. Nggak ada tanda-tanda, tambahin lagi jejak. Ya Allah, pada saatnya nanti memang kau memberi, maka berilah aku duit yang lebih daripada sekedar membeli kontrakan ini. Tapi juga saya beli kontrakan-kontrakan sebelah kanan dan kiri. Lalu saya serahkan kepada mereka semua. Oh keren. Dan ibu bapak harus yakin, datengin tetangga kanan kiri. Ucapkan salam dengan meyakinkan. Assalamualaikum. Tetangga pada buka pintu. Iya bang, ada apa? Bulan ini gak usah bayar. Mengapa gak usah bayar? Emang punya nenek lo. Lah,
Ibunya saya insya Allah sebentar lagi gue udah doa. Gue udah doa sama Allah. Kalau udah doa enggak mungkin enggak dikabul. Ada suara dari belakang, biarin aja bang, antepin lagi gila. Stres dia, muridnya si Yusuf, gitu. Muridnya si Mangsur. Biarin aja bang. Kanan, kiri, kasih tahu, semua tahu. Alhamdulillah Ji, subhanallah. Terjadi kemudian yang terjadi, apa? Saudara diusir dari kontrakan. Wow, itu sedap. Perjalanan doa itu kelak akan saudara tulis dengan tinta emas. Emang juga kalau hari itu mah gak ada yang tahu Ji hikmahnya. Kalau gini ya, ente ngelihat sulap nih, wow, betul tidak? Magician, wow. Tapi coba, ketika si sulaper itu, sulap, orangnya sulaper. Ya. Iya bener, emang salah gua. Jadi gak pantas nih gua jadi ustadz nih. Si tukang sulap, ya, ketika dia bilang sebenarnya rahasianya sederhana loh. Nih ya rahasianya, lihatin ya. Apa yang ibu lakukan? Apa yang kemudian ibu rasakan ketika sudah tahu rahasianya? Oh, segitu doang. Benar. Kalau Allah begitu cepat, ya, memberikan rahasianya, ya, hidup ini kayak segitu doang. Makanya Allah rahasiakan itu. Itu ya kalau kita makan namanya gurame Ji. Itu melengkung kan. Pala di bawah, buntut di atas. Betul gak Ji? Kalau kita makan di restoran agak mahal dikit, ya kan itu guramenya sampai ke atas gitu kan. Meliuk-liuk gitu kan. Kita mikir nih kayak apa bikinnya. Begitu si chef itu, Asep. Memberitahukan rahasianya. Apa kata kita? Ya elah, segitu doang. Itu mah gue juga bisa. Nggak menarik lagi. Dunia ini nggak akan menarik. Kalau hikmah itu langsung diberikan. Saudara kemudian datangi tetangga kanan kiri. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Nyampe lu ya doanya ya. Iya. Nggak apa-apa. Perjalanan. Mudah-mudahan lu sukses di luar. Iya bang. Pak Ibi saya janji bang. Insya Allah saya tetap taruh bang. Di hati saya bang. Insya Allah kapan-kapan saya bakal balik. Saya bakal betul-betul beli nih rumah-rumah kontrakan abang. Pokoknya terima kunci nggak usah bayar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diantar sama tetangga-tetangga. 17 pintu nganter. 17 pintu Ji nganter. Kita keluar. 5 tahun berikutnya Ji, woi orang udah pada lupa peristiwa itu. Udah lupa. 17 kontrakan ini 18 sama orang itu kan. Gelisah. Kenapa? Karena datang pembeli baru. Gelisah tuh. The kontrakan pada gelisah itu. Ini gimana nih? Masih boleh ngontrak di sini enggak? Naik enggak? Kan gitu. Minta, siapa sih Pak Haji? Yang beli ini siapa sih? Gitu. Udah ntar gue pada kenal. Gitu, subhanallah. Sore kata Pak Hajinya orangnya mau datang. Semua nanti. Siapa nih orang yang datang beli 17 pintu kontrakan, 18 pintu kontrakan. Tiba-tiba Mercy turun Ji. Kinclong, Silo bisa nyisir depan tuh bisa ngaca. Mercy saya main ke rumah kontrakan. Semua bertanya-tanya, inikah orang yang beli rumah kontrakan kita kah? Gitu. Biasa Ji di film-film kan sepatu dulu ya kan? Sepatu dulu turun tuh, ya dilihat. Sepatunya beda gitu. Nah, begitu keluar pintu siapa? Si Mangsur. Reaksi orang rata-rata begini. Oh ya elah lu gitu. Sebelahnya bilang, dia kali yang beli udah turun dari Messi. Bukan, dia sopir. Nggak dipercaya itu. Akhirnya Ji malam itu dari mulai jam 8 malam sampai jam 12 cerita nggak berhenti. Cerita tentang perjalanan 5 tahun. Nggak berhenti. Cerita tuh. Kesimpulannya sederhana pokoknya. Besok pagi saya seperti yang saya janjikan 5 tahun yang lalu dengan izin Allah, kontrakan ini karena sudah saya beli, kontrakan ini buat bapak ibu semua. Jangan sampai nggak percaya sama Allah. Gitu, cakep. Allah. Katakan kepada penyakit saudara, wahai penyakit, Tuanmu adalah Allah. Katakan kepada kebodohan, kemiskinan, kemelaratan,
Katakan kepada hutang, wahai hutang, begitu. Ajak ngomong tuh hutang. Jangan lu nambah melulu dong. Gua pusing tahu. Kerjaan lu tuh nambah mulu. Pokoknya ntar malam gua bawa lu ke Allah. Biar lu malu. Utang, lu adalah makhluk Allah. Aku mau berdoa kepada Allah. Ini utang biar kempes. Ibu datang ke Allah. Bawa daftar semua orang yang ibu punya utang sama dia. Bacain di depan Allah. Sama si fulan 17 juta. Sama si fulan 17,5. Sama si fulan 6 juta. Bacain semua. Total akhir 135 juta. Ya Allah, ini utangku ya Allah. 135 juta. Bayarin. Bayarin. Bini sebelah nambahin. Lebihin bang. Jangan pas-pasan. Hati-hati loh. Banyak orang yang punya utang doanya tuh jelek. Biarin ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Yang penting utang saya lunas gitu. Itu bener dikabul loh. Begitu ibu lunas, ibu nggak punya apa-apa, suami kagak punya, istri kagak punya, pada pergi semua, rumah pada hilang, lu doanya salah sih. Ya Allah biarin deh nggak punya apa-apa, yang penting utang lunas, bener dikabul Allah. Kayak saya tadi, ya Allah mudah-mudahan saya nyampe tepat waktu, bener-bener tepat waktu, jam 3 kurang dikit, nyampe sini, Allah salah tuh doanya. Padahal Haji Riyad nih sama masjid DKM ini, Haji Ali kelas, mintanya kan saya datang jam 2 kan. Allah. Salah doa gitu. Bener. Ayo siapa yang belum pernah pergi haji? Yang pengen umroh? Yang pengen pergi haji lagi? Pengen umroh lagi? Semua ayo mana. Yang di depan. Pemirsa. Biarin dibilang orang bloon, ngacung depan TV. Depan TV ngacung. Siapa pemirsa yang belum berangkat haji? Ngacung. Ayo bilang sama Allah, ya Allah, berangkatkan saya ke tanah sucimu sama orang-orang yang saya cintai. Jangan bayar ya Allah. Amin. Udah Ka'bah Allah yang punya. Pemirsa yang ada di rumah, pemirsa, siapa di antara pemirsa yang belum hamil? Pegang perutnya sekarang, pegang sekarang. Ada yang belum hamil di sini ada? Pegang perutnya, ayo pegang. Iya bener. Saya bener ngomong. Pemirsa pegang perutnya, pegang. Udah bener, ayo pemirsa. Pegang perutnya pegang. Demi Allah lagi nyaksin. Jangan sampai ragu ya, jangan sampai ragu. Pemirsa yang belum hamil, sedangkan dia sudah menikah loh ya. Ya iya kan nikah dulu. Pegang perut saudari semua, pegang. Bila di situ ada suami Anda pegang juga perut Anda. Ya. Ambil tangan suami, suruh megang perut. Ikutin kalimat saya. Ya, di sini yang belum hamil ikutin. Ya Allah, ini perut adalah perutmu. Isinya juga adalah isimu. Punyamu. Ya Allah, izinkan aku memegang perut ini. Dalam keadaan sudah ada janin di dalamnya. Anakku ya Allah, dari suamiku yang syah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya terlalu banyak testimoni. Terlalu banyak. Sudahlah, itu benar udah. Pegang perut istri, ceder, bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan ini perut ini ada isinya anak kami ya Allah. Setahun kemudian Damai Indonesiaku 2017, saudara nonton udah gendong bayi di sini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, sambil ngayun. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pemirsa yang sudah berdoa tadi pengen punya anak, sore ini langsung beli pakaian bayi. Nggak percaya loh. Beli pakaian bayi, bilang sama Allah, nih saya udah beli. Jangan sampai nggak ada anaknya gitu. Bener. Ibu nanti sore kalau punya duit atau besok pagi beli stroller. Ya, stroller apa namanya tuh? Dorongan bayi itu loh. Hah? Iya, dorongan bayi, beli dorongan bayi, beli. Tiap pagi ibu dorong gitu.
Nggak percaya, udah beli aja. Hah? Mbak, ada berapa kamar di rumah? Ada berapa kamar? Nggak punya kamar? Oh, kalau gitu sekalian minta kamar sama Allah. Yang sudah punya kamar sedang belum punya bayi, ubah satu kamar menjadi kamar bayi. Tata. Ganti kemudian wallpapernya. Ganti yang bayi-bayi punya. Beliin mainan-mainan bayi. Sholat malam di situ. Sholat malam di situ sama suami berdua. Insya Allah jadi. Bu, besok ibu ke pasar. Demi Allah nih, besok hari apa nih? Senin. Ke pasar bu, ke pasar. Kali ini ibu ke pasar, nggak usah bawa duit. Bawa Allah, buktiin. Pasar punya Allah, buktiin. Minta dulu sama Allah. Tulis dulu tuh, daging berapa kilo. Mau beli ikan berapa? Ikan apaan aja? Ikan sepat? Ikan patin? Ikan apa gitu? Bumbu-bumbu semua tulis. Sholat duha dulu. Lapor sama Allah dulu. Doa. Kali ini belajar. Beli pakai doa. Negeri ini kudu tahu. Bukannya pedagang daging. Bukannya importir daging. Yang membuat Indonesia bisa makan daging. Tapi Allah. Bukan pedagang sayur, importir sayur, pedagang gula, importir gula, bukan. Tapi Allah, minta sama Allah, insya Allah ada. Insya Allah besok bapak-bapak nih, bapak-bapak yang mau makan bubur besok, nggak usah bawa duit, bawa mangkok sambil minta Allah temenin, berangkat aja udah ke tukang bubur, nggak usah bawa duit. Innat duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka wa buburuka. Enggak bercanda, beneran. Semua bubur milik engkau ya Allah. Wa ayama wa kecapa wa bawanga. Ayamnya Allah, kecapnya Allah, bayangan Allah, betul? Bawangnya Allah. Udah bawa tuh mangkok. Jangan jalan dulu. Minta dulu sama Allah. Usolli sunnatat duha lil bubur. Ustadz ya lilnya lillahi ta'ala. Habis sholat duha, minta. Ya elah cemen memang. Tapi ini urusan jajal keyakinan. Kalau ibu bapak udah bisa yang kecil, yang gede nggak mundur. Nggak mundur Ji. Lu bubur aja ragu-ragu. Elah. Bagaimana lu beli kios? Bagaimana lu beli ruko? Bagaimana lu bangun properti? Gak mungkin Ji, yang kecil lu gak terlatih. Gimana yang gede? Ucapkan salam sama tukang bubur. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang mau nanya. Bubur punya siapa? Ini bubur punya siapa? Gue mau tanya. Hah? Tukang bubur bilang enggak mempan. Gua juga ngeliat TV One. Emang lu doang? Nggak ada. Lu mau bubur beli. Mana ada doa? Kalau sudah begitu kuat-kuatan. Silakan Mas Agung. Masya Allah. Mending akhirnya tukang buburnya ngasih utang aja gitu ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat menarik sekali. Tapi ada satu hal yang patut kita catat baik-baik, kita ingat baik-baik. Ternyata doa memiliki perjalanan. Perjalanan doa ini adalah dalam garis waktu. Maka ketika kita menunggu doa dan ternyata seakan-akan doa itu tidak dikabulkan, kita dilarang untuk mencerca waktu. Karena dalam hadis qudsi, ketika kita mencerca waktu, Allah menyatakan dengan tegas, justru aku adalah waktu. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillah pemirsa, kita pengen betul nih dapat keajaiban Allah, amin. Kita pengen betul dapat kemudian keyakinan, amin. Baik, yang punya handphone keluarin handphonenya. Yang punya handphone, enggak, jangan khawatir, kita enggak ngomong sedekah, gue enggak minta. Takut amat. Udah gemeter aja, waduh.
Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur jangan datang. Kenapa? Tadi minta sedekah. Lah muka pelit dasar. Ayo buka handphonenya udah. Pemirsa yang ada di rumah tolong buka handphonenya. Buka handphonenya. Saudara, siapa yang masih punya orang tua masih hidup? Pemirsa, ya tetap ngacung. Pemirsa, siapa yang orang tua masih hidup dan orang tuanya belum pergi umroh? Oke, yakin? Orang tua belum pergi umroh, yakin? Beneran? Beneran? Oke. Siapa yang tahu nomor handphone orang tuanya? Tahu? Tahu pemirsa? Tahu nomor handphone orang tua saudara? Tahu pemirsa? Oke, sekarang kita SMS. Sekarang kita WhatsApp ke orang tua. Ayo, buka. Kita BB, sekarang kita BB. Oke. Dengerin pemirsa, tulis. Assalamualaikum ayah, ibu gitu ya. Ayo, silakan tulis. Assalamualaikum ayah, ibu. Tulis. Ada orang tua yang kacamata anak muda? Kamu juga ada orang tua? Ada? Tahu? Tulis SMS. Ayah ibu assalamualaikum. Bulan Desember insya Allah saya akan ngumrohin ayah ibu. Loh, kita lagi jajal ini. Kita doa betul ini sore hari ini. Dah, jangan titik dulu. Koma. Ayah ibu boleh bawa 5 orang. 5 orang Ji, gua gak ngomong 50 nih. Ayah ibu boleh bawa 5 orang atau berapa aja dah. Insya Allah saya yang akan memberangkatkan dengan izin Allah. Sudah ditulis? Sudah tulis? Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu. Tulis. Ayah ibu insya Allah bulan Desember. Saya bulan Desember insya Allah umroh. Mudah-mudahan ketemu di sana. Amin. Amin pemirsa insya Allah. Tulis, sudah tulis? Sudah? Bilang ayah ibu insya Allah saya akan umrohkan ayah ibu dan 5 orang minimal yang bisa saya berangkatkan umroh bulan Desember. Tahunnya ingat 2016 tulis. Kalau enggak dikabul 2018 loh. 2016 sudah? Enter. Kirim, send, ceng. Subhanallah. Bulan Juli Ji. Ini bulan Juli. Kalau ente mikir nggak mungkin, ini masih bulan Juli. Tadi ngomongnya Desember. Juli tiap malam kita bangun. Desember tiap malam kita bangun nih sebelum Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Allah, berapa bulan tuh? Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih 4-5 bulan. Kita berdoa geber-geberan. Rasanya Ji, bukan Desember lu pada berangkat, November kali. Ya Allah. Udah, ada yang ngirim udah? Sudah dikirim? Apa reaksi orang tua? Belum. Bisa jadi jawabannya begini pemirsa. Sehat. Lu makan apa? Ada yang ngasih tanda ini, tanda tanya panjang gitu. Iya kita lihat reaksi ayah ibu saudara. Pemirsa sudah dikirimkan. Kalau pemirsa itu justru serumah sama orang tua, langsung aja cium tangan. Bu, pemirsa, ibu yang tidak punya handphone, yang tidak bawa handphone, orang tua bisa dong didatengin. Dekat misalkan, datang langsung. Datang, ucapkan salam dengan sempurna. Seperti orang betul-betul bawa tiket. Assalamualaikum ibu. Ambil tangannya dengan penuh khidmat. Biasanya cuma cium tangan selewat. Ini jangan selewat, bulak-balik Ji. Ya, bulak-balik cium tangannya. Nih, cium tangannya begini. Tanda bahwa kita bawa kabar gembira. Betul? Kita duduk bersimpu di kaki ibu kita. Di kaki kita punya ayah. Kemudian kita bilang sama beliau. Bu, insya Allah bulan Desember ibu akan saya berangkatkan umroh sama bapak. Orang tua mana yang gak bakal nangis Ji? Nangis, yakin nangis. Apa kata orang tua kita? Ya Allah nak,
Lu mah tukang bohong. Kerjaan lu bohong mulu. Ini gue mau dibohongin lagi. Lihat kalimat ibu, lihat. Masuk nih the golden moment. Masuk the golden moment. Apa kata ibu kita? Tapi seumur-umur emak dibohongin. Baru kali ini emak seneng. Emak doain. Mudah-mudahan kejadian. Bukan cuman emak yang berangkat sama bapak. Tapi juga kamu sama suami kamu dan anak-anak kamu. Insya Allah kita berangkat. Wow, malaikat lewat. Cang, dicatat. Tiba-tiba ibu sudah tawaf di Baitullah sama suami. Hah? Di tangan kanannya suami, orang tua perempuan, tangan kirinya orang tua laki. Allah. Ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Angkat tangannya, angkat tangannya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa di rumah jangan cuma nonton baik, ikut. Insya Allah saudara diizinkan Allah menepak pundak saya nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak kenal sama saya ya Ustaz? Enggak. Saya pemirsa TV One di rumah. Ya iyalah, gimana gua kenalnya? Lu nonton di rumah, Ustadz saya ikut ngaminkan ketika di TV One. Saya ikut talbiyah Ustadz. Ya Allah Ustadz, hari ini saya ikut tawaf bareng Ustadz. Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pejamkan mata saudara semua, pejamkan. Jangan ada yang melihat. Pemirsa di rumah, pejamkan mata saudara. Bawa diri saudara seakan-akan saudara sudah ada di Masjidil Haram. Ada Ka'bah di sana. Bawa diri saudara sehingga saudara merasakan dinginnya keramik Masjidil Haram. Rasakan saudara, hari ini jangan saudara punya jasad di sini. Bawa jasad saudara seakan-akan saudara sudah di Makkatul Mukarramah sedang berbalut kain ihram, bukan sendiri, bersama istri, bersama suami, bersama orang tua, bersama anak-anak. Ucapkan kalimat yang berikut ini dengan penuh yakin bahwa sebentar lagi insya Allah saudara akan sampai ke Baitullah Al-Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nyampe insyaallah. Amin. Kabul. Amin. Datengin guru SD. Assalamualaikum Pak, saya akan berangkatkan Bapak. Datengin tukang sayur. Pak, saya akan berangkatkan Bapak. Datengin siapa yang ibu datengin. Datengin. Tapi datengin juga Allah. Pak, datengin siapa yang Bapak mau janjiin umroh. Tapi datengin juga Allah. Dan katakan kepada Allah, ya Rob, saya sudah bilang, saya akan memberangkatkan umroh mereka. Gitu. Selesai. Negeri ini beres sudah, tinggal doanya sama Allah. Beres sudah. Jangan manggil yang lain. Jadi kegade. Jangan datang kepada yang lain. Jadi kegade. Siapa yang belum punya jodoh? Ayo berdoa. Ayo berdoa. Pemirsa yang belum punya jodoh, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di antara yang hadir ini ya Allah, banyak hamba-hambamu yang belum menikah. Nikahkanlah dengan yang saleh-salehah. Berikan ya Allah rizkinya, berikan waktunya, berikan kesempatannya, berikan kesehatannya. Engkau yang pilihkan ya Allah, dan lahirkan dari keduanya anak turunan yang saleh-salehah. Amin. Amin. Apalagi pekerjaan. Siapa yang pengen punya pekerjaan? Kemana situ datangnya? Selalu nyari tahu, ada nggak orang dalam yang bisa bikin anak saya kerja? Saudara dimintain duit 4 juta, saudara bayar.
tanpa tahu itu benar atau tidak. Allah nggak minta bu, kecuali sedikit saja sedekah kita. Allah cuma minta sini bangun, ayo sholat, doa. Kamu mau kerja apa? Aku akan perintahkan perusahaan-perusahaan itu datang kepadamu. Woi, orang lain ngantre je, interview. Situ punya rumah diketok. Assalamualaikum. Subhanallah. Waalaikumsalam. Ada anak lo Ji, gitu. Kenapa emang? Di rumah gua tuh ada teman gua lagi nyari karyawan. Allah. Jangan nemuin orang, temuin Allah. Saudara kenal Kapolsek, saudara bermasalah, saudara datang ke Kapolsek. Saudara datang ke Danramil. Tapi kalau saudara kenal Kapolres, saudara kenal Dandim, ya datang aja langsung ke Dandim. Datang aja langsung ke Kapolres, skip itu Kapolsek, lewatin, jedeng. Gue udah kenal yang lebih tinggi. Saudara kenal Kapolda, saudara kenal Pangdam, ya ngapain lagi datang ke Kapolres? Langsung aja Kapolda. Saudara kenal Kapolri, saudara kenal Panglima TNI, ya udah langsung aja direct ke dia. Bahwa dari dia disuruh ke bawah lagi, itu atas perintah dia. Paham? Bahwa Allah kemudian bilang, ya sudah kamu ke rumah sakit, itulah petunjuk Allah. Jangan langsung jalan. Paham? Nah sekarang Anda udah kenal presiden. Ngapain juga nemuin panglima? Biar aja panglima yang panggil presiden. Panglima kenal orang ini? Tidak. Tahu orang ini? Tidak. Ini orang sahabat saya. Panglima bantu dia. Selesai Pak. Allah. Lah saudara udah kenal Allah. Siapa yang setara dengan dia? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Udah ada Allah. Udah ke Allah aja. Ntar Allah yang suruh. Fulan datang. Fulana bantu. Datang. Bantu. Urus. Bahkan Allah bukan cuma begini nih yang setara sama kita. Tapi malaikatnya Allah turunin. Cang. Luar biasa. Bismillah Pak. Punya Allah Pak. Bismillah kita punya Allah. Mau kemana kita yang ngadu? Mau kemana? Mau ke orang, sama-sama bingungnya. Begitu kita datang, apa jawaban dia? Sama Ji. Lah gue juga susah lah. Mendingan kita datang ke Allah, kita duha Ji 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, sampai puyeng jodohnya kebanyakan pilihan. 8, sholat 8, begitu jodoh datang pilihannya 8. Ini yang mana nih Ustadz, bingung. Keren kan? Kita datang ke Allah sholat malam 8, 8, 8, witir 3, 8, 8, 8, witir 3. Tiap malam kita nangis sama Allah. Sadar-sadar kita nangisnya udah di Masjid Nabawi. Allah. Kalau kemarin nangis karena masalah, hari itu saudara akan nangis karena bersyukur kepada Allah. Ya Rasulullah, salamun. Jiratal ya muhainal judi wal karami. Masya Allah. Saudara udah di depan makamnya Rasul. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nangis, nggak mungkin nggak nangis. Siapa di antara umatnya Nabi yang diizinkan nginjak itu Masjid Nabawi terus dia nggak nangis? Nggak mungkin Ji. Kecuali itu orang udah kelewatan hatinya. Bener Bu. Apa yang Allah nggak punya? Apa yang Allah nggak bisa? Apa? Pemirsa sekarang lagi hina derajatnya. Pemirsa ini lagi nggak ada kemuliaannya. Insya Allah, Allah akan angkat derajat pemirsa semua. Datang ke Allah. Selesai sudah. Saya datang tuh ke Allah tuh. 99 saya datang ke Allah. Telat.
Telat Pak. Saya dagang es Pak, agak laku. Zohor saya nangis tuh di musola. Terminal Aiders. Saya baca tuh ayat. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Saya pelok Bu, saya pelok itu termos es saya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, lihat nih anak muda yang satu ini. Kalau emang dia hina, ya Allah, muliakan ya Allah. Minta sama Allah aja udah, minta sama Allah aja. Bila hari ini saya diizinkan berdiri di sini, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Bila kemudian Allah bisa melakukan untuk saya, maka Allah bisa juga melakukan untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, insya Allah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih punya satu segmentasi yang terakhir nanti. Kesimpulan sekaligus doa, mudah-mudahan Anda pemirsa yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku dengan tema tentang rahasia doa yang menjadi hajat Anda, insya Allah nanti kita akan aminkan bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pemirsa, kita masuk di penghujung, kita punya acara. Kita pakai kesempatan ini untuk kita sama-sama berzikir. Kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ayo pemirsa, ikutin saya. Kita baca salawat 10 kali. Pemirsa yang ada di rumah, ikut saya. Pemirsa yang ada di rumah, tolong ikut saya. Kita baca salawat. Sebentar lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita beristighfar 3 kali. Sebelum kita berdoa, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ikutin. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Kita bertasbih 3 kali, ikutin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih wa midada kalimati. Pemirsa, angkat tangan saudara semua. Yang di rumah, yang dimanapun berada, yang di kendaraan, yang di toko, yang di warung, yang di jalan, termasuk terutama yang ada di Masjid Al-Ikhlas. Mari angkat tangan berdoa. Silahkan saudara berdoa apa saja masing-masing. Silahkan, saya mengaminkan dari sini. Silahkan, amin. Amin. Pemirsa silahkan berdoa. Saya akan membaca Quran sambil mengiringi saudara berdoa. Terus berdoa kepada Allah. Apa yang menjadi hajat saudara, apa yang jadi masalah saudara, jangan lupa doain yang lain. Doain negeri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus silakan berdoa, silakan berdoa. Saya akan membaca Muawwidzatain, saya akan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, menyertai doa saudara semua. Terus berdoa, berdoa pada Allah, berdoa. Berdoa supaya anak-anak menjadi hafiz-hafizah. Berdoa supaya keluarga menjadi keluarga saleh salehah. Berdoa supaya diangkat, supaya jangan sampai negeri kita dikuasai orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang yang gak benar. Berdoa apapun, berdoa apapun. Ayo terus berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah. Sambil saudara mendengar bacaan Quran saya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Amin. Qabul, qabul, amin. Ulangi terus doanya, maghrib, isya, tahajud, witir, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Terus insya Allah sampai Allah kabulin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Salam hormat buat semuanya. Jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran kepada guru yang kita cintai, Ustadz Yusuf Mansur, yang telah memberikan begitu banyak ilmu. Insya Allah apa yang telah diberikan kepada kita bersama, kita akan buktikan sekaligus bersama-sama. Mudah-mudahan guyuran ilmu yang diberikan kepada kita, Allah akan menggantinya dengan guyuran ilmu berikutnya, sehingga beliau bisa berbagi kepada kita bersama dalam acara yang kita cintai, Damai Indonesiaku. Baik, pemirsa dan rahmati Allah, pada Sabtu depan tanggal 30 Juli, insya Allah kita akan hadir dari Masjid Baitur Rahman, Jalan Dr. Sarjo, Manggarai, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan guru kita Ustadz Jujun Junaidi dan Ustadz Das'at Latif. Dan bagi Anda pemirsa yang telah mengikuti kuis Timuno, Anda saat lagi bisa menyaksikan siapakah pemenang yang mendapatkan hadiah menarik pada akhir acara ini. Akhirnya, saya Agung Izuhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.